Oke, kembali lagi bersama Haris Setiawan di Sakubung, di mata kuliah Sakubung ya. Jadi pertama, terima kasih atas kerjasamanya di tugas sebelumnya ya. Kita sudah membuat dua Sakubung atau dua karangan. Yang pertama temanya bebas dan yang kedua temanya ditentukan. Kemudian untuk tugas pertama itu kalian bisa melihat konten saya di channel jurusan sebagai patokannya ya, sebagai inputnya. Kemudian berdasarkan input itu kalian bikin tema sesuai dengan keminatan. Nah, di penugasan yang kedua itu saya bantu dengan menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan tema, yaitu temanya keluarga. Kemudian saya juga menyediakan dua dokumen PDF yang isinya contoh pengembangan ya. Di situ dituliskan bagaimana caranya mengembangkan sebuah paragraf atau kalimat atau paragraf ya. Jadi seharusnya proses penyusunan sakubung atau karangan di penugasan kedua yang temanya keluarga itu seharusnya jadi lebih mudah ya. Tapi itu kan hanya pemikiran saya, nggak tahu ya kalau pemikiran kalian apakah memang jadi lebih mudah atau tidak. Silakan nanti sampaikan pendapatnya waktu kita ketemu di Zoom ya. Oke, terus saya juga menyadari sebagai fasilitator di kelas ini ya, menyadari bahwa kalian sebagai pembelajar itu butuh feedback yang spesifik ya. Maksudnya feedback yang spesifik itu misalnya di karangan kalian diberi tanda ya, ini bagian ini seharusnya begini loh begitu. Atau diberi saran penulisan seharusnya kayak gini loh gitu ya, yang benernya gini loh. Jadi satu-satu ya, itu yang paling ideal. Jadi saya juga mengerti bahwa itulah yang paling ideal. Hanya saja untuk saat ini kegiatan tersebut ya, memberikan feedback ke setiap satu orang mahasiswa secara spesifik gitu, itu sekarang tidak realistis karena mahasiswanya terlalu banyak ya. Jadi saat ini saya mengampu 4 kelas sakubung dan sekarang saya juga melihat sih, memberikan feedback terhadap setiap sakubung ya, tapi tidak banyak ya, tidak bisa total gitu semuanya dilihat gitu. Tapi saya tetap baca ya, dan sangat menikmati tulisan kalian. Terus untuk sementara feedbacknya dalam bentuk seperti ini dulu. Jadi ada feedback dari saya, tapi tidak semua ya, hanya beberapa bagian dari sakubung kalian yang saya pick up untuk dibahas. Terus setelah ini nanti, setelah melihat feedback ini, silakan kalian memperbaiki dulu karangannya sendiri ya, sendiri dulu. Jadi dibaca lagi, terus berdasarkan feedback dari saya, diresapi lagi apakah secara tata bahasa sudah oke atau ada bagian yang perlu diperbaiki begitu. Nah, setelah setelah dirasa sudah oke, sakubung kalian sudah oke, nah silakan minta tolong ke temannya untuk memeriksakan sakubung kalian ya. Nah, nanti kalau kalian dimintai tolong oleh temannya, periksain dong sakubung gua gitu ya. Nah, itu periksanya itu tergantung kondisi kalian. Jadi nggak perlu spesifik ya. Maksudnya tidak perlu spesifik itu tidak perlu sampai detail, sampai tata bahasanya, sampai kesesuaian kosakatanya dan sebagainya. Ya. Jadi cukup melihat, membaca dan mengidentifikasi apakah ada bagian yang tidak bisa dipahami atau enggak gitu ya. Terus kalau memang bisa, itu silakan lihat sisi kebahasaannya, baik dari kosakatanya atau tata bahasanya. Tapi kalau bisa saja ya. Jadi dalam perkuliahan ini tuh ada feedback dari berbagai sisi ya. Dari saya ada, nah dari kalian juga ada ya. Jadi ada introspeksinya ya. Dan kemudian ada feedback dari teman kalian juga. Jadi mewujudkan komunikasi peer learning ya, antar mahasiswa dan antara mahasiswa dengan fasilitator. Jadi dari berbagai sisi begitu ya feedbacknya. Jadi semoga dengan ini kita bisa meningkatkan kesadaran kita terhadap bahasa Jepang. Oke. Terus kalau untuk kesalahan tata bahasa ya, kesalahan tata bahasa ini bukan berarti kalau misalnya kalian melakukan kesalahan tata bahasa, bukan berarti kalian tidak memiliki pengetahuan itu ya.
biasanya yang sering terjadi itu kesadarannya terhadap bentuk-bentuk bahasa Jepang itu yang kesadarannya yang rendah, jadi bukan nggak ada pengetahuannya ya. Jadi karena kesadarannya rendah, jadi ya berbuat kesalahan gitu dari tata bahasa atau kosakata ya. Jadi dan kalaupun diperbaiki nih dengan feedback saya nih, misalnya harusnya begini loh bentuknya, itu bukan berarti kesalahan itu tidak akan berulang ke depannya gitu. Jadi tergantung dari kesadaran si pembelajarnya itu sendiri ya. Jadi belum tentu berpengaruh positif gitu. Jadi walaupun diperbaiki tata bahasa kosakatanya, itu bukan berarti tidak akan terjadi lagi. Jadi ini tidak akan ada habisnya gitu ya, begitu. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang juga bukan, itu juga ada pengalaman pribadi saya sendiri sebagai seorang pengajar ya, dari memberikan fasilitas untuk pembelajaran sakubung, tapi ini juga berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya gitu. Jadi saya baca beberapa penelitian yang terkait dengan cara mengajar sakubung. Disebutkan seperti itu. Jadi kadang perbaikan di sisi tata bahasa itu bukan berarti menjamin si pembelajar itu bisa bahasa Jepangnya bisa jadi lebih baik ya. Itu semua bergantung sama kesadaran si pembelajarnya itu sendiri. Oke, terus nanti jadi saya ulangi lagi. Jadi setelah nanti saya akan berikan feedback dengan memberikan feedback terhadap beberapa kalimat yang saya pick up dari kalimat-kalimat sakubung yang sudah dibuat mahasiswa. Nanti setelah melihat ini, silakan kalian perbaiki dulu sendiri, dibaca lagi, dilihat lagi apakah sudah sesuai bentuk-bentuk tata bahasanya, bentuk-bentuk bahasanya ya. Kalau sudah dirasa sudah oke, silakan minta tolong ke temannya. Nah, minta tolong ke temannya untuk periksakan sakubungnya ya. Nah, nanti di Google Classroom saya akan sediakan tugas keempat untuk mengumpulkan karangan hasil perbaikan kalian, begitu ya. Jadi ya seperti itu. Oke, baik, kita akan mulai feedbacknya ya mengenai beberapa. Jadi di sini saya sudah pick up beberapa kalimat, nanti saya akan perbaiki ya. Jadi sekali lagi, walaupun misalnya kalian melihat kalimat kalian dipasang di sini dan saya perbaiki ya, berarti kan kalian melakukan kesalahan ya. Walaupun kalian melakukan kesalahan, bukan berarti kalian tidak bisa, bukan berarti kalian tidak memiliki pengetahuan itu. Ya, yang terjadi itu ya karena kesadaran kalian terhadap bentuk bahasa Jepang itu yang masih rendah, itu aja. Jadi tinggal dengan proses ini kita berusaha meningkatkan kesadaran kita terhadap bentuk-bentuk bahasa Jepang. Ya, oke, kita mulai dengan kalimat yang pertama di sini. Di sini ada Yama no mori wa asa toki, maksudnya mungkin waktu pagi mungkin ya. Ini asa toki. Terus ada itsumo samui kaze o fuite ya. Tori no koe ga kikoemasu ya. Oke ya, jadi harusnya Yama no mori wa asa, gitu aja, sebenarnya nggak perlu waktu pagi begitu ya, nggak perlu. Jadi asa itsumo samui kaze ga fuite, tori no naki goe ga kikoemasu ya, begitu ya. Tori no naki goe ga kikoemasu. Ya, jadi kalau melihat di sini ya, mungkin ini banyak mendapat pengaruh dari bahasa ibunya, bahasa Indonesia ya. Jadi suara burung atau waktu pagi begitu ya, itu kan bahasa Indonesia banget ya. Jadi mungkin ada pengaruh dari situ. Ya, jadi kadang kesalahan dalam penulisan sakubung bahasa Jepang itu bukan berarti tidak punya kemampuan bahasa Jepang, tapi ada banyak pengaruh dari bahasa Indonesianya justru ya. Karena ya bahasa Indonesia adalah petunjuk pertama yang digunakan untuk memproduksi bahasa asing. Ya, jadi itu. Terus yang kedua, maku wa ototo yori seikaku ga yoku chigaimasu. Nah, ini apa nih? Saya nggak paham bagian ini. Yoku chigaimasu. Mungkin berbeda dari begitu ya. Seikaku ga yoku chigaimasu. Mungkin ya sebenarnya yokunya nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi
atau yorinya juga nggak ada. Maku wa ototo, mungkin apa ya, dibanding dengan gitu kali ya. Jadi maku wa gini saja, maku no seikaku ga ototo to chigaimasu, begitu aja sebenarnya. Jadi yang membuat kesalahan, yang menyebabkan kita berbuat kesalahan itu, pertama tadi pengaruh dari bahasa Indonesia, terus yang kedua juga pengaruh dari bahasa Indonesianya, maksudnya bentuk bahasa Indonesianya, bentuk kalimat bahasa Indonesianya itu kompleks gitu. Jadi kompleks itu maksudnya mungkin kalau dilihat dari kita sebagai orang Indonesia mungkin nggak kompleks, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa asing itu menjadi sesuatu yang kompleks karena kita mungkin ya belum mempelajari bentuk bahasa asing untuk ekspresi itu gitu. Jadi ketika kita bingung bahasa Jepangnya gimana nih, nah itu mungkin penyebabnya adalah bahasa Indonesianya kompleks, jadi konsepnya disederhanakan saja. Oke ya. Terus maku wa sekkachi desu, shizuka na hito desu ga, souji shita koto ga ichiban jouzu desu. Souji ga gitu ya, ini mungkin gak usah ya. Souji ga ichiban jouzu desu. Terus kalimat yang selanjutnya, chichi wa minkan jugyoin desu, haha wa shufu desu. Nah ini sebenarnya bisa disatukan ya dua kalimat ini, jadi ini aja dikasih koma gitu ya. Chichi wa minkan jugyo de haha wa shufu desu, begitu. Terus haha wa itsumo mai asa, mai apa nih? Mai asa ya. Ichiban ni iku soshite. Nah ini kalimatnya diselesaikan dulu saja. Mainichi atau mai asa ichiban ni ikimasu. Soshite ryori to sentaku shite imashita. Nah ini. Kalau shite imashita itu biasanya kan digunakan untuk kebiasaan yang dilakukan di masa lalu ya. Misalnya dulu saya suka main game PS di rental gitu misalnya. Tapi sekarang udah enggak. Misalnya, jadi kalau mau mengekspresikan kegiatan yang dilakukan di masa lampau itu boleh pakai te imashita. Mukashi yoku PlayStation o yatte imashita gitu. Jadi ya kebiasaan yang ada di masa lalu yang sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Nah kalau ini misalnya ibunya masih melakukan kebiasaan ini, jadi pakai te imas saja. Ryori to sentaku shite imasu, begitu. Terus kita lanjutkan. Chichi ga ie ni iru toki, kare wa tsujou ie o souji shimasu. Nah ini. Jadi saya juga menemukan ada indikasi penggunaan Google Translate, tapi nggak tahu ya, saya juga ini hanya kecurigaan sih ya, mohon maaf kalau suuzon ya. Tapi ada kecenderungan bahasa Jepang yang biasanya muncul di hasil terjemahan Google Translate ya. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan, Google Translate itu nggak pernah saya larang, silakan kalau kalian mau pakai, hanya saja bahasanya sebenarnya nggak sebagus yang kalian pikir ya, bahasa yang dihasilkan gitu, bahasa Jepang atau bahasa asing lainnya. Mungkin ada beberapa bahasa asing yang memang tingkat hasilnya itu ya, tingkat presisi dari hasilnya itu bagus, tapi nggak semuanya seperti itu gitu. Dan kalaupun itu dihasilkan kalian menghasilkan sebuah kalimat, ya kalimat itu bukan milik kalian ya. Jadi mungkin lupa nanti, nggak akan menempel begitu di kepala kalian ya. Jadi ini tsujou ini sepertinya nggak lazim dipakai di kalimat seperti ini ya. Bilang aja yoku gitu ya. Chichi ga ie ni iru toki kare wa yoku ie o souji shimasu. Begitu aja sudah cukup sebenarnya. Ya, oke. Atau mungkin ini hasil dari kamus elektronik kali ya. Saya juga nggak paham ini. Oke, ya. Terus watashi no kita lanjutkan ya. Watashi no chichi wa yosugiru hito de meta ni hara o tatete masen deshita. Kalau pakai deshita berarti sekarang udah beda dong ya, gitu. Jadi dulu ayahnya itu nggak pemarah. Nah, sekarang pemarah mungkin kalau misalnya kita pakai cara ekspresi seperti ini gitu. Jadi harus hati-hati. Dan ini sebenarnya gini ya, seperti yang tadi saya bilang.
sebenarnya kalian nggak melakukan, jadi kan ini nggak hanya satu kalimat kan, misalnya satu orang bikin satu paragraf, nah bukan berarti di satu paragraf itu salah semua, enggak. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin ya itu tadi, kesadaran terhadap bentuk bahasa asingnya itu, bahasa Jepangnya rendah begitu ya. Jadi sekarang kita ditingkatkan lagi tingkat kesadarannya ya, jadi pelan-pelan saja bikinnya. Oke, terus kalimat selanjutnya, watashi wa kanari toshi o totte imasu ga mada kekkon shite imasen. Ini toshi o toru itu sebenarnya untuk orang yang benar-benar tua ya, misalnya umur 50, 60. Jadi kalau misalnya ini saya jadi bertanya, ini mahasiswa atau bapaknya gitu yang nulis. Bukan, maksudnya kalau ya, jadi kanari toshi o totte imasu itu misalnya orang yang, ini kalimat yang diucapkan oleh orang yang sudah umurnya 50, 55, 60 kayak gitu ya. Kanari toshi o totte imasu kara ne, mo undo wa chotto muzukashii desu, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau masih umur 20 berapa gitu ya, 25, 22 gitu ya, nggak bisa pakai kalimat ini juga ya. Bilang aja umurnya berapa, 25 desu keredomo mada kekkon shite imasen, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Zanen nagara, selanjutnya yang di bawahnya ya. Zanen nagara Indonesia ni wa kitsune ga sunde orazu hijou ni kouka desu. Nah, ini juga ada indikasi dari Google Translate ya. Saya juga nggak paham sih. Ini kecenderungan kecurigaan ya. Dugaan saya sementara ini, jadi ada unsur-unsur hasil output dari penerjemahan Google Translate. Ya nggak pakai ini sunde orazu ya. Kitsune ga sunde inakute totemo takai desu, kan gitu aja bisa. Itu lebih dekat dengan bahasa Jepang yang sedang kalian pelajari sekarang gitu. Ini kan belum pernah ini kan gimana ya. Jadi dalam proses belajarnya, pembelajar bahasa Jepang itu pembelajar bahasa asing ya, punya tahap-tahap tertentu dalam penggunaan bahasanya gitu. Jadi ada tahap-tahapnya. Kapan dia bisa menggunakan ini dan kapan gitu ya. Jadi ada prosesnya, maksudnya proses itu bisa dilihat bukan hanya dengan waktu, tapi dengan intensitas dia belajar gitu. Nah, saya nggak tahu orang yang nulis kalimat ini intensitas belajarnya sudah seberapa lama, tapi ada kecenderungan, kalau saya juga sebenarnya pakai Google Translate, tapi nggak dipakai begitu saja, ada penyesuaian lagi ya. Nah, ketika saya menggunakan Google Translate, ini muncul yang seperti ini ya. Sunde orazu hijou ni kouka desu. Ya, untuk kalian yang pakai Google Translate, ya terserah sih kalian kalau mau belajar, mau benar-benar mengasah. Jadi saya di sini menyediakan tempat untuk mengasah kemampuan kalian ya. Kalau misalnya dengan ini kalian merasa belajar, ya silakan. Tapi ya efeknya ya nanti kerasa sendiri nanti begitu di tempat yang lain, bukan di tempat kuliah lagi, itu baru kerasa ya. Terus haha wa yasashi hito de shinsetsu na hito desu. Nah, ini bukan berarti ini ya, maksudnya ini contoh yang bagus. Saya berikan contoh yang bagus. Kenapa? Karena kebanyakan itu mahasiswa bilang ibunya sendiri ketika di kalimat itu menceritakan ibunya, bilangnya watashi no haha wa gitu ya. Sebenarnya ya nggak salah juga sih watashi no haha, cuman nggak lazim. Jadi haha itu, jadi kalau orang Jepang ingin ketika orang Jepang bilang tentang, menceritakan tentang ibunya kepada orang lain, misalnya dalam bahasa Indonesia, ibu saya ada di Cirebon misalnya. Nah, itu bilangnya haha wa Cirebon ni imasu, begitu. Nah, ketika kita menanyakan orang tua orang lain, misalnya ibunya, ibu kamu di mana misalnya gitu ya. Ketika kita menanyakan orang tua, ibu atau bapaknya orang lain, misalnya dengan contoh kalimat ibunya ada di mana begitu. Nah, itu bahasa Jepangnya pakai okasan wa dochira ni imasu ka begitu. Atau okasan wa doko ni imasu ka begitu. Begitu ya. Ini agak membingungkan, karena ketika kita di rumah dan kita orang Jepang di rumah ya, terus dia memanggil ibu dan bapaknya sendiri, misalnya manggil ibunya, bu sini dong gitu ya, itu menggunakan kata okasan gitu ya. Sementara kalau okasan itu sebenarnya digunakan ketika kita menanyakan ibunya orang lain gitu. Jadi agak membingungkan memang
Ya, jadi untuk menceritakan orang tua kita sendiri, ya keluarga kita sendiri itu ada kalimat-kalimatnya ya. Kalian juga sudah belajar. Jadi tidak perlu pakai watashi no lagi, bilang aja hahawa begitu. Ini kayak ini nih bagus ya. Chichiwa gitu ya. Oke, terus selanjutnya chichi o nakunatta toki chichi ga nakunatta toki watashi wa sugoku kanashii desu. Ya mungkin sekarang juga masih kali ya, masih sedih, jadi pakainya kanashi ya, bukan kanashikatta desu. Jadi tapi ya, jadi ini tergantung dari apa yang mau disampaikan oleh penulisnya ya. Apakah sekarang masih sedih atau waktu ayahnya meninggal sedih, sekarang udah biasa lagi gitu. Kalau sekarang udah biasa aja, kanashinya harus dirubah menjadi bentuk lampau, jadi kanashikatta desu gitu ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Watashi no ie wa amari okiku nai desu. Nah, ini okiku nai. Harusnya kan oki, o-nya 2 ya. Oki kan gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Harusnya bentuknya beda. Ya, harusnya okiku nai desu. O-nya 2 ya. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini ya kadang si penulis ini udah tahu, cuman ya tingkat kesadarannya terhadap bentuk-bentuk itu sedikit rendah gitu ya, jadi ya tercerminnya seperti ini. Oke. Terus selanjutnya hahawa tokidoki watashi ni nihongo to eigo oshiete ageru. Nah, ini cukup pakai oshiemasu aja lah gitu ya, kan ibu sendiri. Kalau ibu sendiri nggak pantas pakai oshiete ageru ya. Kalau ageru itu dari kita ke orang lain misalnya. Ini konsepnya kompleks ya, jadi pakai aja bahasa Jepang yang standar dulu lah, yang terjangkau sama kita dulu. Jadi kalau misalnya siap dengan feedback yang pedas ya, misalnya ini ngapain pakai beginian gitu ya, pakai yang normal aja lah, oshiemasu gitu aja, ngapain pakai bentuk-bentuk gini gitu kan. Kalau siap dengan feedback seperti itu nggak apa-apa, mentalnya siap, asal jangan down ya, jangan setelah ini ya bahasa Jepang gue nggak bener gitu ya, gue kurang belajar. Nah, jangan begitu ya. Kita kalau mau belum siap dengan feedback seperti itu ya tipis-tipis dulu aja, pakai yang standar-standar dulu aja lah, kembangkan dari situ sedikit-sedikit ya. Hahawa tokidoki watashi ni nihongo to eigo o oshiemasu gitu ya. Atau apa ya, misalnya belajar bersama ibunya gitu, itu juga lebih mudah ya. Tokidoki watashi wa haha to issho ni nihongo to eigo o benkyou shimasu gitu kan, lebih mudah dan lebih terjangkau ya kata-katanya. Oke. Selanjutnya, ima wa Indonesia de nihongo no kaisha ga takusan arimasu kara desu kara. Nah, arimasu kara desu kara ya ini. Ya mungkin lupa waktu nulisnya ya. Wa haha wa eigo to nihongo manabu koto wa juyo desu to iimashita. Ya oke ya. Tapi ini di sini ada double. Diperhatikan lagi. Jadi mungkin ya udah ngerti, hanya saja tingkat kesadarannya rendah gitu. Seperti ini juga nihongo no kaisha, perusahaan bahasa Jepang itu maksudnya sekolah bahasa Jepang atau perusahaan Jepang. Kalau perusahaan Jepang nihon no kaisha gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Watashi wa byouki ni narimashita. Bukan watashi. Ototo wa byouki ni narimashita. Kare wa dengu netsu o motte imasu. Mainichi ryoshin byouin de ototo ni tamotte imasu. Ini tamotte imasu ini sebenarnya nggak lazim ya. Watashi wa ie ni souji suru desu. Souji shimasu ya, souji suru desu. Souji shimasu gitu ya. Minasan yang mana? Ini nggak usah kali ya. Minasan o daiji ni shite kudasai ya. Oke. Nah, kalau misalnya belum bisa mengekspresikan kena DBD gitu ya, bilang aja ini aja udah cukup. Ototo wa byouki ni narimashita gitu. Mainichi ryoshin wa byouin ni ototo to issho ni imasu begitu kan, ada bersama dengan adiknya. Itu kan lebih terjangkau ya. Jadi kadang nafsunya besar tapi kemampuannya belum bisa sampai ke situ gitu. Itu yang menyebabkan ketidaklaziman dalam output bahasa Jepangnya begitu ya.
bukannya menjatuhkan ya, tapi ya eh, kadang kita buat, kan kalau mau berlari itu kan belajar jalan dulu, belajar merangkak dulu ya, jangan buru-buru, nanti banyak jatuhnya. Kalau udah jatuhnya sering, terus jadi insecure, kan repot, mau bangkit lagi susah. Nah itu bisa nggak, siap nggak dengan insecurity-nya itu ya. Kalau sudah siap dengan insecurity-nya bolehlah. Belum bisa lari terus coba lari, jatuh-jatuhan dulu gitu ya. Oke. Terus watashi no haha wa shufu desu. Watashi no soufu wa mou hataraite imasen. Hataraite imasen titik. Watashi no imoto no hitori wa gakusei de ari. Ini bentuk yang tidak lazim di pembelajar bahasa Jepang di tingkat kalian ya. Agak beda ini. Watashi no imoto no hitori wa mada 4 歳です。私の両親が家にいるとき、彼らはしばしば, nah shiba-shiba ini sering muncul di Google Translate juga, ini yang kayak gini nih, yang ini ya. Issho ni hanashitari terebi mitari shimasu. Chichi wa yasashii desu ga majime desu ya. Jadi ya mungkin usaha kalian itu ya salah satunya ya, banyak menggunakan peralatan ya, tapi ya kadang peralatan itu ya bukan berarti membuat kalian jadi lebih baik ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Terus kyodai wa Erma, watashi no imoto wa Bimo, soshite watashi no chichi wa Toni, watashi no haha wa Riris, watashi no chichi wa Kigyoka. Nah ini titik komanya gimana gitu ya, ini titik dulu lah, misalnya sedikit-sedikit dulu lah. Kyodai wa Erma desu gitu, watashi no imoto wa Bimo desu begitu. Soshite watashi no chichi wa Toni desu, cici bapaknya Toni gitu kan. Toni itu namanya ya, jangan lupa. Cici no namae wa Toni desu, haha no namae wa Lilis desu gitu kan. Titik dulu ya, baru mulai lagi. Cici wa nggak usah pakai watashi no, cici wa Kigyoka desu gitu ya. Haha wa gitu kan, haha wa shufu desu. Watashi tachi no kazoku wa tokidoki kyodai no aida de tatakau no ga suki desu. Ini tatakau nih memang Naruto, tatakau kenka suru ya. Jangan pakai tatakau, memang Naruto. Tatakaimasu. Oke. Sorry, maaf bercanda. Terus ototo wa ichinen no koukosei desu. Ichinensei, koukou ichinensei begitu ya ini ya. Koukou ichinensei desu. Watashi no 2番目の弟は5年生の小学校です。kebalik ya. 小学校の5年生です。父はジャワ人です。母はベタウイ人です。でも彼らはジャカルタで産みました。Maksudnya melahirkan di Jakarta ini kalau gini. Maksudnya kalau lahir Jakarta, Jakarta de umaremashita ya. Bapaknya melahirkan juga, enggak kan? Mohon maaf bercanda. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, kalau misalnya kita membicarakan mengenai kesalahan-kesalahan tata bahasa itu nggak akan ada selesai, nggak akan ada ujungnya ya. Jadi ini akan ada terus ya, karena pembelajar bahasa asing itu nggak akan sulit mendekatkan dirinya ke menjadi level seperti native gitu. Saya udah 20 tahun lebih belajar bahasa Jepang juga masih ada aneh-anehnya ya. Jadi kalau misalnya membahas feedback mengenai bentuk bahasa yang tidak sesuai, itu nggak akan selesai ya. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah kesadaran kita terhadap bentuk-bentuk bahasa tersebut, lebih aware ya, lebih waspada ya. Ini bentuknya udah begini benar, bentuknya udah begini atau udah oke atau belum gitu ya. Jadi itulah yang harus ditingkatkan. Itu saja hari ini. Jadi berdasarkan feedback hari ini silakan dilihat lagi, dicek lagi karangannya apakah sudah sesuai atau belum ya. Kalau misalnya susah, pakailah bahasa yang lebih sederhana. Pakailah bahasa yang terjangkau sama kalian, yang udah pernah kalian pelajari dulu aja ya, nggak usah muluk-muluk dulu ya. Kecuali udah siap jatuh-jatuhan, udah siap jatuh, udah siap luka karena jatuh gitu ya.
Begitu. Oke ya. Jadi silakan perbaiki sendiri dulu. Kalau sudah oke, periksain ke temennya. Setelah itu kumpulkan di Google Classroom di tugas keempat yang akan saya siapkan setelah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.